Desa Kemuning, sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran kota, sedang diliputi rasa bangga dan haru. Salah satu warganya, Bu Marni, akhirnya akan berangkat haji tahun ini. Di usia 63 tahun, janda kaya pemilik toko sembako terbesar di desa itu telah lama dikenal sebagai sosok yang dermawan, setidaknya di mata sebagian orang. Di mata lainnya, terutama para tetangga terdekat, Bu Marni bukan hanya dermawan, tapi juga suka pamer. Setiap kali memberikan sumbangan, ia memastikan orang-orang tahu. Nama lengkapnya bahkan tercetak besar di spanduk acara pengajian atau sedekah desa. Kalau bukan karena saya, musola itu nggak bakal berdiri kokoh begitu, ucap Bu Marni dengan senyum bangga suatu sore, saat sedang menyajikan teh manis kepada para ibu-ibu yang datang ke rumahnya untuk tahlilan menjelang keberangkatan haji. Ia tinggal sendiri di rumah besar bergaya kolonial yang diwarisi dari mendiang suaminya. Anak semata wayangnya merantau dan jarang pulang, membuat Bu Marni menumpahkan seluruh energinya ke kegiatan keagamaan dan sosial. Hari itu, rumah Bu Marni ramai. Persiapan keberangkatan ke Tanah Suci tampak megah, dari spanduk bertuliskan, "Selamat Jalan Bu Hajah Marni", hingga deretan bingkisan untuk sanak saudara dan tetangga. Namun, di balik kegembiraan itu, ada satu ruangan di rumah Bu Marni yang selalu dikunci rapat. Loteng tua yang konon menyimpan benda-benda milik leluhur. Dan hanya dia yang tahu apa yang ada di dalamnya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Bu Marni naik ke loteng dengan membawa semangkuk air dan selembar kertas bertuliskan ayat-ayat kuno yang sudah lusuh. Ia duduk bersila di depan sebuah kotak kayu tua yang telah lapuk dimakan usia. "Ya Allah, lancarkan aku ke Tanah Suci, tapi jangan biarkan mereka mengganggu aku. Aku sudah bantu semua orang, aku pantas dapat tempat paling mulia di sana." Gumamnya sambil menuangkan air ke atas kertas itu, lalu mengusapkannya ke wajah dan lidahnya. Ia tidak tahu, malam itu adalah awal dari perubahan aneh yang tak pernah ia duga seumur hidupnya. Pagi harinya, suasana rumah Bu Marni kembali ramai. Para tetangga datang membawa oleh-oleh kecil, memeluk dan mendoakan kelancaran ibadah hajinya. Wajah Bu Marni terlihat bersinar, namun ada satu hal yang terasa ganjil baginya. Setelah selesai sarapan, ia merasakan rasa geli aneh di dalam mulutnya, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di bawah lidah. Ia memandang ke cermin dan menjulurkan lidahnya. Tidak ada yang aneh, hanya saja, lidah itu tampak sedikit lebih panjang dari biasanya. "Halah, mungkin perasaanku saja," gumamnya sambil menyeka mulut dengan ujung kerudung. Namun, rasa aneh itu tidak hilang. Sepanjang hari, ia merasa lidahnya semakin sulit dikendalikan saat berbicara. Ucapan-ucapannya terdengar sedikit cadel, seolah lidahnya berat dan lambat mengikuti mulutnya. Ketika malam tiba dan rumah kembali sunyi, ia duduk di depan cermin besar di kamarnya, membuka mulut, dan kali ini benar-benar terkejut. Lidahnya menjulur lebih panjang dari biasanya. Ujung lidahnya bisa menyentuh dagu. Ia panik dan segera mengambil segelas air putih, lalu mencoba beristighfar berkali-kali. Tapi bahkan saat membaca zikir, ucapannya terdengar berantakan dan tersendat. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Rasa takut mulai merayapi hatinya. Ia mengambil minyak kayu putih dan mengusapkannya ke leher dan mulut. Namun tak ada yang berubah. Ia mencoba tidur lebih awal dengan harapan semua hanya akan menjadi mimpi buruk yang hilang saat pagi datang. Namun, malam itu, Bu Marni bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di padang pasir luas. Di hadapannya, ada seorang wanita tua berselendang hitam yang memandang dengan mata tajam menyala. "Engkau menyentuh yang tak boleh disentuh," bisik suara itu. "Dan engkau berbicara tentang amal, padahal hatimu penuh takabur." Bu Marni terbangun dengan napas terengah. Mulutnya terasa kering, dan saat ia menguap sambil menjulurkan lidah, lidah itu makin panjang, menyentuh lehernya. Ia mulai menangis dalam diam. Tapi ia belum tahu, ini baru permulaan. Pagi hari di Desa Kemuning terasa biasa bagi semua orang, kecuali bagi Bu Hajah Marni. Di balik pintu rumah mewahnya yang tertutup rapat, ia duduk mematung di depan cermin, menatap lidahnya yang kini tak hanya panjang, tapi juga mulai mengeras dan tampak kebiruan di bagian ujung.
Ia mencoba menyembunyikan kondisi itu dari siapapun. Ia tak lagi menjawab salam para tetangga yang lewat. Toko sembakonya tutup. Tak ada lagi senyum lebar atau suara lantang menyuruh pembantu menyiapkan suguhan untuk tamu. Rumah itu jadi sunyi, seolah ditinggal penghuninya. Namun, keanehan itu mulai menarik perhatian warga. Bu Hajah kok enggak kelihatan ya? Padahal biasanya paling rame kalau mau berangkat haji. Gumam Bu Siti saat sedang membeli sayur di pasar. Iya, kemarin aku nganterin kue ke rumahnya. Tapi enggak ada yang buka. Padahal dari dalam ada suara orang nangis. Timpal Bu Imah dengan nada curiga. Kabar mulai menyebar pelan-pelan. Dibumbui berbagai versi. Ada yang bilang Bu Hajah kesurupan. Ada yang bilang ia sedang berpuasa bicara menjelang haji. Tapi yang paling membuat warga resah adalah bisikan yang mulai terdengar dari para tetua. Bu Marni mungkin telah menyentuh hal terlarang. Sore itu, tanpa bisa dicegah, kejadian yang lebih menggemparkan pun terjadi. Bu Hajah mencoba keluar rumah untuk pergi ke puskesmas. Ia memakai cadar besar, menutupi wajahnya hampir seluruhnya. Namun ketika ia hendak masuk ke dalam mobil, seorang anak kecil tetangganya, Dina, berlari ke arahnya sambil menyapa riang. Bu Hajah Aa. Tiba-tiba Dina berhenti. Matanya membelalak, dan ia langsung berteriak. Aa! Lidahnya Aa! Spontan, orang-orang yang sedang berada di sekitar langsung menoleh. Dan di sanalah mereka melihatnya. Lidah panjang menjulur keluar dari balik cadar Bu Hajah, menggantung nyaris ke perut. Teriakan histeris meledak. Bu Hajah segera menutup mulutnya dan masuk ke mobil sambil menangis, meninggalkan warga dalam kepanikan dan bisik-bisik penuh ketakutan. Sejak saat itu, nama Bu Hajah Marni bukan lagi dipanggil dengan kekaguman, tapi dengan rasa ngeri dan penasaran. Sebuah pertanyaan menggantung di benak semua orang. Apa yang sebenarnya telah ia lakukan sebelum berangkat haji? Sejak kejadian di depan rumahnya, Bu Hajah Marni tidak pernah terlihat keluar lagi. Pintu rumah selalu terkunci, jendela ditutup rapat, dan suara-suara aneh kadang terdengar dari dalam saat malam tiba, denting logam, desahan seperti bisikan, dan suara tangisan yang lirih. Warga desa Kemuning semakin resah. Sebagian menganggap itu ujian menjelang ibadah suci, tapi sebagian lain, terutama orang-orang tua, menggali ingatan mereka akan masa lalu Bu Marni yang kelam, yang selama ini tertutup oleh tabir, amal dan ibadah. Di waktu yang sama, di dalam rumah besar itu, Bu Marni dilanda ketakutan yang makin dalam. Lidahnya kini semakin panjang, tak lagi bisa disembunyikan. Ia tidak bisa makan dengan normal. Ia hanya meminum air dari sedotan panjang yang disambungkan ke termos. Ucapannya berubah menjadi erangan. Doa-doa yang ia bacakan tersendat. Bahkan, ayat suci yang biasanya lancar, kini terdengar seperti gumaman makhluk kesakitan. Dalam kondisi putus asa, ia naik kembali ke loteng tua, ruangan terlarang yang dulu ia kunjungi sebelum kejadian aneh itu dimulai. Tangannya gemetar saat membuka kotak kayu warisan keluarganya. Di dalamnya, ia menemukan lembaran tua bertuliskan huruf Arab gundul dan sehelai kertas perjanjian yang hampir lusuh. Ia membaca dengan susah payah, dan ingatannya mulai kembali. Puluhan tahun lalu, saat suaminya sakit keras dan usaha mereka hampir bangkrut, Bu Marni muda meminta pertolongan dari seorang dukun sepuh, Ki Rahman. Ia diberikan sebuah amalan khusus dan air mandi 7 sumur, dengan satu syarat. Amalan ini akan memberimu kekayaan dan pengaruh, tapi sebelum ajalmu atau perjalanan sucimu, kembalilah dan bersihkan semua. Bila tidak, tubuhmu akan menanggung beban yang seharusnya tak kau simpan. Tapi Bu Marni lupa. Atau mungkin sengaja melupakan. Ia terlalu sibuk membangun citra, wanita dermawan, hingga ia melupakan perjanjian yang terikat pada darah dan kata-kata yang dulu ia baca di bawah bulan purnama. Dan kini, tubuhnya menanggung akibatnya. Dalam keputusasaan, Bu Marni mencoba menghubungi Ki Rahman, tapi lelaki tua itu telah wafat bertahun lalu. Tak ada yang bisa ia datangi, tak ada yang bisa ia mintai bantuan. Namun, satu petunjuk tertulis di pojok surat perjanjian. Jika melanggar dan ingin bertobat, datangi perempuan bisu penjaga makam keramat di Bukit Tegalwangi sebelum malam Jumat Kliwon.
Malam Jumat tinggal 3 hari lagi. Dengan tubuh lemah dan lidah yang tak bisa dikendalikan, Bu Marni harus memutuskan, tetap diam dan menunggu kehancuran, atau pergi mencari penebusan dosa yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Hari mulai mendekati senja ketika Bu Marni memutuskan untuk pergi diam-diam. Ia tahu jika warga melihat keadaannya, bukan hanya aib yang terbuka, tapi juga bisa membuatnya dianggap gila atau kerasukan. Maka ia menunggu hingga malam benar-benar turun dan semua tetangga terlelap. Dengan cadar yang lebih tebal dan syal besar yang melilit lehernya, ia menyusup keluar rumah melalui pintu belakang, ditemani langkah tertatih dan rasa sakit yang terus menggerogoti lidahnya yang makin tak terkendali. Ia membawa satu tas kecil berisi air, obat, dan lembaran tua dari loteng, sebagai kompas terakhir penyesalan hidupnya. Ia menyewa ojek dari luar desa dengan aplikasi di ponsel, lalu turun diam-diam di kaki Bukit Tegalwangi, tempat yang dikenal angker dan tak banyak dikunjungi orang sejak puluhan tahun lalu. Malam itu, kabut tebal menyelimuti jalan tanah menuju puncak. Pepohonan tua menjulang, dan suara-suara binatang malam terdengar seperti bisikan kutukan. Tapi ia tak punya pilihan. Nafasnya berat, kakinya gemetar, dan ia sempat terjatuh beberapa kali. Sampai akhirnya, di tengah kabut pekat, ia melihat sosok perempuan tua duduk di depan sebuah makam tua, mengenakan kain hitam panjang dan menunduk dalam diam. Perempuan itu bisu, tapi tatapan matanya tajam, seolah sudah tahu alasan kedatangan Bu Marni. Dengan air mata berlinang, Bu Marni menyodorkan lembaran tua dan menunjuk ke lidahnya. Ia berusaha bicara, namun suara yang keluar hanyalah gumaman memilukan. Sang perempuan menatap surat itu lama, lalu bangkit, mengambil sebotol air dari kendi batu dan sebuah jarum emas panjang, lalu menunjuk ke arah pusara dan berbisik dalam isyarat. Kau harus menusuk lidahmu sendiri, tepat di depan pusara ini, dan ucapkan nama Tuhan dengan darahmu sendiri. Bu Marni menggigil. Tapi tak ada waktu. Lidahnya kini benar-benar seperti ular, menjulur dan berdenyut. Ia mengatupkan rahangnya, menarik napas panjang, lalu menusukkan jarum itu ke lidahnya sendiri. Sekejap, rasa panas luar biasa menjalar ke seluruh tubuh. Matanya memerah, telinganya berdengung, dan ia terhuyung jatuh sambil menggenggam tanah. Di saat terakhir sebelum pingsan, ia melihat bayangan Ki Rahman berdiri di balik pepohonan, mengangguk dengan wajah dingin. Dan malam itu, Bukit Tegalwangi mendadak sunyi. Tak ada angin, tak ada suara. Hanya keheningan yang berat dan menakutkan. Pagi hari di desa Kemuning datang tanpa sinar cerah. Langit mendung, udara terasa berat, dan bau kemenyan samar-samar menyelinap dari arah utara desa, arah Bukit Tegalwangi. Bu Siti, yang biasanya membuka warung paling pagi, merasa sesuatu tak biasa. Saat ia menyapu halaman, seekor burung gagak hinggap di atap rumahnya dan menatapnya lama, lalu terbang rendah ke arah rumah Bu Hajah Marni. Tak lama, suara azan subuh yang biasanya lantang dari masjid kecil di tengah desa terdengar parau dan patah-patah. Warga mulai bertanya-tanya. Sementara itu, di tengah kabut yang perlahan terangkat dari Bukit Tegalwangi, Bu Marni terbangun di depan pusara tua. Tubuhnya lemah, bajunya kotor, dan lidahnya mengejutkan. Lidah itu kini kembali ke ukuran normal. Tak lagi menjulur panjang, tak lagi kebiruan. Tapi rasa nyeri masih membekas di sekujur mulutnya. Ia mencoba berbicara, dan meskipun suaranya serak, kalimat pertamanya adalah kalimat tobat yang ia bisikan lirih. Astagfirullah, ampuni hamba, ya Rab. Perempuan tua yang semalam menolongnya telah hilang entah kemana. Di atas makam itu hanya tersisa sehelai kain putih, terlipat rapi dan berbau harum, seolah ditinggalkan untuk menandai bahwa perjanjian telah ditebus. Namun perjalanan Bu Marni belum selesai. Dengan tubuh penuh luka dan tenaga tersisa, ia turun perlahan ke kaki bukit. Di tengah perjalanan, seorang warga desa yang sedang mencari kayu bakar melihatnya dan segera menolong. Warga itu, Pak Darto, awalnya tak menyadari siapa perempuan tua yang pucat dan lemah itu. Tapi begitu ia melihat wajah di balik cadar, meski lusuh dan penuh luka, ia tertegun. Bu Hajah? Dalam perjalanan kembali ke desa, Pak Darto mulai menyebarkan kabar bahwa Bu Hajah ditemukan di Bukit Tegalwangi.
Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Dalam waktu singkat, warga kembali berkumpul di depan rumah Bu Marni, menyaksikan sendiri bagaimana ia dibopong masuk ke rumah. Namun kali ini, mereka tidak lagi berbisik-bisik dengan ejekan atau rasa ingin tahu. Ada ketakutan yang nyata. Terlebih ketika Bu Marni meminta untuk bertemu dengan seluruh warga, untuk menyampaikan sebuah pengakuan. Malam itu, di serambi masjid kecil desa, Bu Marni berdiri dengan tubuh lemah dan suara parau, dikelilingi warga yang duduk diam, menunggu penjelasan. Dan dengan air mata yang tak berhenti mengalir, Bu Marni mengaku semuanya. Tentang perjanjiannya dengan Ki Rahman. Tentang syarat yang ia langgar. Tentang kekayaan yang ia bangun dari jalan yang tak seharusnya. Dan tentang hukuman Tuhan yang ia rasakan lewat lidahnya. Desa terdiam. Beberapa menunduk. Beberapa menangis. Tapi yang pasti, malam itu, desa mulai sadar bahwa ada warisan dosa yang tertinggal di antara mereka. Dan mungkin bukan hanya Bu Marni yang menyimpannya. Setelah pengakuan mengejutkan dari Bu Marni, suasana desa Kemuning tidak lagi sama. Warga yang sebelumnya memuji-muji kebaikannya kini berubah diam, sebagian bahkan menjauh. Namun, yang lebih mengejutkan bukanlah reaksi mereka terhadap Bu Marni, tetapi kenyataan bahwa pengakuan itu memicu mimpi buruk bagi warga lain. Malam setelah pengakuan itu, beberapa warga, terutama yang sudah tua, mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok wanita berpakaian putih duduk di tepi sumur tua desa, memanggil mereka satu persatu. Suaranya lirih, namun menyakitkan di telinga. Ia tidak marah, tidak tersenyum, hanya menatap dalam-dalam, seolah mencari sesuatu yang hilang. Salah satu warga yang mengalaminya adalah Pak Ahmad, mantan kepala dusun. Ia terbangun dengan keringat dingin, lalu berteriak di dalam rumahnya, mengigau dan menangis. Itu bukan hanya Marni. Kita semua pernah terlibat. Kita semua pernah membiarkan dia melakukannya. Pagi harinya, Pak Ahmad datang sendiri ke rumah Bu Marni, berjalan dengan tongkat dan wajah tertunduk. Ia duduk di serambi depan rumah itu dan berkata dengan suara berat, "Kita pikir perjanjian itu cuma milikmu, Marni. Tapi saat itu, saat kamu minta izin bangun rumah derma, kita tahu kamu datang dari Ki Rahman. Dan kita biarkan. Kita diam. Karena hasilnya menguntungkan buat desa. Kita semua tutup mata." Bu Marni menangis keras. Ia memeluk Pak Ahmad. Dan untuk pertama kalinya sejak pulang dari Bukit Tegalwangi, ia berkata dengan jelas, "Kalau begitu, bukan aku saja yang harus menebusnya." Warga mulai berdatangan ke rumah Bu Marni, satu persatu. Ada yang mengaku ikut mencicipi air berkah dari Ki Rahman. Ada yang dulu pernah memberi sesajen diam-diam saat anaknya sakit. Ada pula yang menyimpan jimat hitam pemberian orang yang sama. Dan perlahan, desa mulai mengerti. Apa yang terjadi pada Bu Marni hanyalah puncak dari sebuah gunung es besar. Warisan dosa yang selama ini tersembunyi di bawah gemerlap ibadah dan kesalehan palsu. Namun tak semua bisa menerima kenyataan ini. Pak Mahfud, ustaz muda desa itu, berdiri di masjid dengan suara lantang. "Syirik tetap syirik. Tidak semua harus kita maafkan begitu saja. Dosa pada Tuhan, hanya Tuhan yang bisa ampuni. Tapi dosa kalian pada orang lain? Pada anak-anak yang sakit karena mandi air dari sumber najis? Siapa yang tanggung jawab?" Suasana memanas antara mereka yang ingin menebus dan mereka yang ingin menghukum. Sementara itu, di loteng rumah Bu Marni, sebuah kotak kayu yang tadinya kosong kini bergetar pelan. Tanpa ada yang menyentuh, tutupnya bergeser, dan asap hitam tipis mulai merayap keluar. Malam itu di desa Kemuning terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit pekat tanpa bintang, dan angin yang biasa berembus dari arah sawah kini berhenti total. Waktu seolah menahan napas. Di rumah Bu Marni, asap hitam dari kotak kayu di loteng mulai menjalar pelan, menuruni tangga seperti kabut yang punya nyawa. Baunya amis dan busuk, seperti darah lama yang mengering. Ketika Bu Marni naik untuk melihat, matanya membelalak. Kotak kayu itu terbuka sendiri. Dalamnya kosong, tapi udara di sekitarnya menjadi berat. Nafasnya tersengal. Ia tahu
Perjanjian itu belum sepenuhnya ditebus. Tepat tengah malam, suara ledakan keras mengguncang sumur tua di tengah desa. Tanah retak, dan dari celahnya menyembur uap panas berbau belerang. Warga yang terbangun segera keluar rumah, ketakutan, menyangka terjadi gempa. Namun bukan gempa yang datang. Dari dalam sumur, muncul sosok tinggi berwarna hitam legam. Tubuhnya membara seperti bara api, matanya merah menyala. Itu bukan manusia. Itu adalah utusan dari perjanjian terlarang yang dulu disepakati Bumarni dan Ki Rahman. Sosok itu membawa tongkat berujung ular, dan dari mulutnya terdengar suara serak. Tebusan belum cukup. Dosa kalian bukan milik satu orang, tapi milik tanah ini. Aku datang untuk menagih. Teriakan menggema di seluruh penjuru desa. Lampu-lampu padam, hewan-hewan ternak mengamuk, dan anak-anak kecil menangis histeris. Dalam kekacauan itu, Bumarni keluar dari rumah, bersujud di tanah, dan berteriak sekuat tenaga. Ambil aku saja. Aku yang membuat perjanjian itu. Aku yang bersalah. Tapi makhluk itu hanya menoleh perlahan, dan menjawab, engkau awalnya. Tapi bukan hanya engkau yang menyiram air haram itu ke sawah. Bukan hanya engkau yang mendiamkan dosa. Tiba-tiba, beberapa warga terjatuh lemas. Mereka yang pernah terlibat, pernah diam, pernah mengangguk saat tahu sumber kekayaan itu kelam, merasakan tubuh mereka terbakar dari dalam. Desa panik. Para lelaki berlari ke masjid, membunyikan beduk, memanggil nama Tuhan. Tapi suara beduk malah membuat tanah makin retak. Dan tepat saat semuanya nyaris putus asa, Bumarni berlari ke tengah sumur retak, membawa kain putih peninggalan wanita misterius di Bukit Tegalwangi. Ia merentangkannya dan berdiri di depan makhluk itu. Dengan suara lirih namun penuh keteguhan, ia membaca ayat yang selama ini ia hindari. Ayat yang pernah diajarkan mendiang suaminya sebelum wafat. Innal ghafurur ram. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Makhluk itu meraung. Tanah bergetar. Asap hitam membubung tinggi ke langit. Lalu perlahan menghilang bersama tubuh makhluk tersebut. Suasana menjadi hening. Sumur kembali diam. Udara kembali bergerak. Anak-anak berhenti menangis. Warga hanya bisa terduduk lemas di tanah, menatap Bumarni yang kini menangis terseduh di depan sumur. Dan malam itu, akhirnya ada suara adzan, tidak dari pengeras suara, tapi dari seorang pemuda desa yang berdiri di tangga masjid, mengumandangkannya dengan suara gemetar, namun tulus. Keesokan paginya, desa Kemuning masih diselimuti keheningan yang berat. Warga berkumpul di balai desa. Wajah mereka dipenuhi rasa bersalah, ketakutan, dan juga harapan. Kejadian malam tadi meninggalkan bekas mendalam, bukan hanya pada tanah dan bangunan, tapi di hati mereka semua. Pak Mahfud, sang ustaz muda, berdiri di hadapan warga, mengangkat tangan untuk meminta perhatian. Dengan suara tegas namun lembut, ia berkata, kita telah melewati ujian berat. Ini bukan hanya tentang satu orang, tapi tentang seluruh kita yang pernah memilih diam atas ketidakbenaran. Sekaranglah waktunya bertobat dan memperbaiki diri. Bumarni duduk di sampingnya. Wajahnya lelah namun matanya bersinar dengan tekad baru. Ia mengangguk perlahan, siap menjadi simbol perubahan yang selama ini dinanti. Hari-hari berikutnya, warga mulai bergotong royong membersihkan desa dari sisa-sisa kerusakan. Mereka memperbaiki sumur tua, membersihkan lahan sawah yang tercemar, dan membangun kembali masjid kecil dengan semangat baru. Selain itu, sebuah tradisi baru lahir. Setiap bulan, warga desa Kemuning mengadakan malam syukur, acara berkumpul bersama, berdoa, dan saling mengingatkan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Murid-murid di sekolah desa belajar lebih giat tentang nilai kejujuran, keimanan, dan tanggung jawab sosial. Generasi muda mulai melihat masa depan dengan penuh harapan. Namun, perubahan besar yang paling dirasakan adalah di hati setiap individu. Bumarni mulai mengunjungi rumah warga satu persatu, meminta maaf dan memberi nasihat tentang pentingnya hidup jujur dan bertakwa. Tak sedikit yang menangis saat mendengarkan pengakuan dan permintaan maafnya. Air mata menetes bersama doa-doa tulus untuk masa depan yang lebih baik.
Warga pun perlahan melepaskan bayang-bayang rasa takut yang selama ini membelenggu. Desa yang dulu dihantui misteri dan dosa, kini berangsur menjadi tempat yang damai dan penuh kasih. Waktu berlalu, dan desa Kemuning berubah menjadi tempat yang lebih hidup dan penuh kedamaian. Kejadian-kejadian kelam yang pernah terjadi kini menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang. Bu Marni, yang dahulu menjadi pusat permasalahan, kini dikenal sebagai sosok yang penuh ketulusan dan pengabdian. Ia mendirikan sebuah posko kecil untuk mengajarkan warga tentang nilai kejujuran dan pentingnya menjaga iman. Anak-anak datang dari desa-desa sekitar untuk belajar darinya. Pak Mahfud terus membimbing warga dengan pengajian rutin dan kegiatan sosial. Desa yang sempat diliputi ketakutan kini justru dipenuhi dengan senyum dan harapan. Suatu sore, di bawah pohon beringin tua yang menjadi saksi perjalanan desa, Bu Marni duduk bersama Pak Ahmad dan beberapa warga. Mereka menatap matahari terbenam yang hangat, menandai awal baru. Bu Marni tersenyum dan berkata dengan suara lembut, "Perjalanan ini bukan tentang kesalahan yang lalu, tapi tentang bagaimana kita bangkit dan memperbaiki diri. Semoga kita semua menjadi lebih baik, dan tak lagi terjerat dalam dosa yang sama." Pak Ahmad mengangguk setuju. Ia menambahkan, "Desa ini adalah rumah kita bersama. Mari jaga dengan hati tulus, agar cahaya selalu menerangi setiap langkah kita." Suara tawa anak-anak yang bermain di kejauhan terdengar jelas. Udara segar dan damai menyelimuti desa Kemuning. Dan di langit, bintang-bintang mulai berkilauan, seolah memberi restu bagi sebuah kehidupan baru.